Terus bicara mengenai psikologi, pasti banyak anggapan yang berlebihan Ibu mengenai psikologi. Iya, betul. Anggapan yang salah kaprah menurut Ibu apa? Ya, bahwa kalau di psikologi berarti aku gila. Kok gila? Ya, karena rata-rata kalau yang ke psikolog, berarti kan gila ya. Padahal kan nggak kayak gitu sih. Orang misalkan di rumah sakit pun ternyata sakit yang sakit fisik pun ternyata setelah dicek lab dan segala macam hasilnya normal, dokter pun menyarankan untuk ke psikolog. Ternyata memang ke psikolog dia bukan sakitnya itu bukan di fisik, tapi karena pengaruh stres yang dialami. Oke, selamat sore, kembali lagi bersama kita mengenai obrolan di Make Voice. Ya. Ini adalah obrolan seputar hal-hal yang berhubungan dengan MA Minat seisinya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bu Eva Marina ya Bu? Iya, Eva Marina, bukan Marlina, bukan Marianto juga. Eva Marina, ya. Ya, oke. Ibu adalah merupakan salah satu guru di MA Minat, nih. Dulu jurusan kuliahnya apa? Dulu saya ambilnya psikologi. Psikologi apa psikolog? Psikologi murni. Psikologi murni. Kuliahnya di UNES Semarang. UNES Semarang. Ya. Berarti semuanya anaknya Pak Puri. Pertama Pak Arif. Iya. Itu biologi, pendidikan biologi. Kalau Ibu? Psikologi. Terus yang terakhir? Kebidanan, iya betul. Berarti nyaris semuanya di sains nyaris. Iya, nyaris. Kalau misalkan psikologi masuk ke sains kan? Kalau iya sih, tapi kan ya sama-sama kayak kalau di bidang kesehatan sama-sama sih, cuma kan psikologi bukan di fisiknya tapi di psikisnya lebih. Itu berarti kuliahnya 3,5 tahun atau berapa? 4 tahun lebih ya. Mau ya 4,5 tahun lah. Berarti maksudnya fakultas apa? Fakultas Pendidikan, karena di UNES masuknya Fakultas Pendidikan. Tapi gelarnya bukan sarjana pendidikan, bukan? Bukan SPSI, bukan SPD. Berarti Fakultas Ilmu Pendidikan kan? Sudah Fakultas Ilmu Pendidikan. Cuma di situ memang ada psikologi. Kalau di universitas lain kan biasanya psikologi masuk di ilmu kesehatan atau enggak FK, tapi di UNES karena nggak ada FK pas waktu dulu ya, jadi masuknya memang dari dulu di psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan, sama kayak sekarang pun masih. Sekarang masih? Masih. Terus bicara mengenai psikologi, pasti banyak anggapan yang berlebihan Ibu mengenai psikologi. Iya, betul. Anggapan yang salah kaprah menurut Ibu apa? Ya, bahwa kalau di psikologi berarti aku gila. Kok gila? Ya, karena rata-rata kalau yang ke psikolog berarti kan gila ya. Padahal kan nggak kayak gitu sih. Orang misalkan di rumah sakit pun ternyata sakit yang sakit fisik pun ternyata setelah dicek lab dan segala macam hasilnya normal, dokter pun menyarankan untuk ke psikolog. Ternyata memang ke psikolog dia bukan sakitnya itu bukan di fisik, tapi karena pengaruh stres yang dialami. Berarti stres itu juga pengaruh juga ke sakit. Iya, jadi psikolog itu aslinya membantu seseorang buat menemukan masalah yang tidak dia sadari. Seperti itu. Itu hampir rumah sakit menyarankan untuk ke psikolog. Ya, tapi setelah kalau misalkan dari hasil lab kok sudah normal, terus tapi dia masih merasa sakit, jadi perasaan sakit itu, sugesti sakit itu yang masih ada seperti itu, dan itu harus dicari tahu penyebabnya itu apa. Itu masuk ke fakultasnya BEFA apa enggak? Itu kan ranahnya psikologi. Jadi sebenarnya psikologi dan BK itu rada berbeda ya. Kalau BK kan memang seputarnya hanya seputar di pendidikan, terus ke siswanya. Tapi kalau psikologi enggak, lebih ke individunya, perorangannya, bukan hanya di pendidikan. Pernah punya pengalaman tuh menghadapi orang-orang yang
sakit fisiknya udah selesai, cuma sakit pemikirannya, mungkin overthinkingnya itu yang belum selesai. Kalau rata-rata orang yang dengan gangguan mental itu kan memang dia kalau masuk di rumah sakit itu tidak menyadari bahwa dia itu gangguan mental. Ya, jadi salah satu caranya ya memang kita kalau psikolog itu kan tidak berhak untuk memberikan obat, yang berhak memberikan obat adalah si psikiaternya, dokternya kan. Tapi nanti kerjasama. Biasanya sebelum ke psikiater nanti ada sesi konseling dari psikolognya dulu. Nanti hasil dari psikolog buat referensi ke psikiater seperti itu. Itu sih pengalaman saya waktu dulu PKL-nya di RSUD Banyumas. Gitu. Kok di Banyumas? Iya. Sekolahnya di? Sekolahnya di Semarang karena waktu itu PKL-nya itu kita boleh memilih di mana karena saya biar dekat dari rumah, jadi terus di Banyumas ada, terus diperbolehkan. Jadi kami yang PKL-an di situ adalah area-area Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara. Setiap hari menemui pasien yang seperti itu apa? Setiap hari kita ke bangsal jiwanya, terus nanti kita pilih satu kasus dari pasien tersebut. Nanti kasusnya apa, terus kita wawancara ke keluarganya, ngasih konseling ke keluarganya kayak gitu. Berarti selain nanti belajar mengenai psikologi secara umum, berarti kan kayak tadi ya, juga mempelajari psikologi pendidikan berarti gitu. Iya, jadi psikologi itu ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri organisasi. Ya biasanya itu kalau nanti lulusan sarjana psikologi bisa masuk ke perusahaan itu jadi HRD. Terus psikologi perkembangan biasanya nanti bisa masuk ke area kayak SLB yang anak-anak berkebutuhan khusus. Yang di Kroya di Cilacap ya? Iya, pokoknya yang mempunyai kebutuhan khusus itu bisa masuk situ. Ada lagi psikologi klinis. Nah, kalau psikologi klinis itu belajarnya tentang gangguan-gangguan mental orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa kan. Anak-anak juga mempunyai gangguan seperti itu. Cuma kan kalau anak versinya bukan kayak depresi seperti itu. Itu kalau anak kecil. Iya. Anak kecil kan biasanya karena bisa ADHD, autis. ADHD itu anaknya itu hiperaktif. Tahu kan? Ada kan orang yang awam tahunya itu anaknya nakal banget sih. Suka pukul-pukul, nggak bisa diem, nggak bisa konsentrasi, dibilangin susah. Ternyata setelah dia ketemu psikolog nanti diobservasi, terus dikasih tes. Tentunya tesnya untuk anak-anak nggak kayak orang dewasa ya mengerjakan. Tesnya itu ada yang menggambar, terus ada yang kayak bentuknya mainan kayak gitu. Nanti dari referensi hasilnya baru diketahui apa. Nanti baru dikasih saran buat apa, misal terapi ADHD, terapinya terapi fokus atau apa. Itu misalkan kalau secara umum gitu. Kalau misalkan pembahasan psikologi di sekolahan? Di sekolahan bisa misalkan di anak yang dengan kesulitan belajar. Ternyata anak yang kesulitan belajar bukan cuma karena memang dia yang malas-malasan, itu bukan. Ada juga penyakit namanya disleksia, penyakit itu kesulitan buat mengenali huruf. Nah, bagaimana anak biar sebenarnya dia pintar tapi dia kesulitan buat huruf yang sama, B dan D, P dan Q. Nah, kalau dalam ranah masih hitungan anak TK itu. Kalau misalkan sudah SMA, berarti seharusnya sudah nggak ada penyakit seperti itu. Seharusnya sudah nggak ada. Kalau dia sudah terdeteksi dari anak-anak, dia kan untuk jalan ke depannya, untuk ke SMP, ke SMA itu sudah lancar. Tapi kalau dari bawah, dari anak-anak dia tidak terdeteksi, ya nanti kayak kan ada kan kasus yang anak SMP atau SMA belum bisa baca, kan berarti dia dari dulu tidak terdeteksi. Kenapa umur segitu tidak bisa membaca? Kesulitannya di mana? Padahal berangkat sekolah berangkat. Diajak gurunya memperhatikan.
Terus tapi ternyata pas waktu tes dia nggak bisa, dia bisa menulis tapi mungkin tulisannya tidak bisa dibaca sebagai satu kalimat. Oh, itu namanya apa bisa Itu bisa jadi diseleksi ya, atau bisa jadi memang EQ-nya yang tidak seperti pada pada umumnya? umumnya. Jadi memang anaknya ya bisanya cuma di taraf itu, kita untuk guru buat nge-push buat semaksimal seperti anak normal di sekolah itu tidak bisa. Oh, untuk mengetahui berarti nanti anak ini minat bakat belajarnya kuat, ini rendah bagaimana tuh caranya? Minat bakat anak tersebut di bidang apa kayak gitu. Pertama, yang paling gampang adalah dari segi nilai akademisnya. Kan kalau kita di sekolah nilai akademis berarti kayak matematika, pengetahuan umumnya, IPA, seperti itu. Kalau dinilai dari nilai akademisnya bagus, biasanya kalau orang dengan nilai akademisnya bagus berarti biasanya gampang buat orang gampang mengatasi masalahnya. Oh itu? Iya, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang di sosial berbeda, kalau yang minatnya di bidang yang hafalan, terus olahraga. Nah, itu ya memang dia memang harus berbakatnya di situ atau mencari cara biar dia mudeng dengan pembelajarannya. Jadi si anaknya harus tahu dulu dia gaya belajarnya seperti apa. Dan itu harusnya dilakukan oleh guru juga nih? Harusnya seperti itu. Kan kalau guru yang nggak cuma mengajar ini ABC terus habis itu selesai, itu kan kita nggak tahu ya anak itu punya gaya belajar seperti apa. Tapi kalau misalkan misal anak sesekali ditunjuk, anak ini coba suruh baca atau apa, bisa apa enggak, atau diskusi sesekali. Yang biasa presentasi jangan disuruh presentasi. Coba, siapa tahu yang selama ini tidak pernah dikasih panggung ternyata itu berbakat kayak gitu. Tapi kan kita taunya karena mereka yang superior di kelas itu yang selalu ramai terus presentasi selalu orang itu, sedangkan yang lain sama gurunya tidak diberi kesempatan. Berarti perlu ya sesekali guru jangan memberikan panggung kepada orang yang sudah biasa. Betul, iya. Kamu kan sudah biasa, coba temanmu yang lain yang di kelompoknya kamu. Nanti kamu membantu aja kalau misalkan temanmu yang di depan nggak bisa menjawab seperti itu. Siapa tahu malah yang ditunjuk itu lebih pintar ya, lebih pintar menjawabnya dibandingkan yang pintar ngomong. Biasanya pintar ngomong itu nggak mesti pintar akademis. Tapi yang biasanya pintar akademis juga biasanya nggak bisa ngomong. Itu kenapa caranya itu? Kadang ada penulis tapi juga untuk mengungkapkan dengan lisan susah nggak sebanyak apa yang ditulisan. Itu juga sebaliknya. Kadang ada yang jago banget ada yang jago banget nulis, menyatakannya malu-malu. Itu kenapa? Apa karena menulis itu identik dengan orang introvert? Kan biasanya, saya enakan curhat dengan tulisan aja sih. Sehingga semuanya itu tertulis dalam satu buku, sehingga kemampuan untuk berbicaranya jarang tidak kasar. Ya, itu balik lagi ke kepribadian kayak introvert dan ekstrovert. Itu adalah salah satu cara bagaimana si introvert itu bisa tetap berhubungan dengan dunia luar. Salah satunya menulis gitu. Atau kayak misal jadi konten kreator, ada kan konten kreator yang nggak menunjukkan mukanya, misal review apa, jadi cuma tangannya aja. Ya memang mungkin dia tidak berbakat buat tampil di kamera, tapi dia memang berbakat skillnya buat nge-review. Kan dia berarti masih bisa berkarya atau menunjukkan dirinya di luar, tapi tidak menampakkan dirinya. Berarti itu kembali lagi ke potensi ya, bahwasanya setiap individu, setiap manusia pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Iya betul. Jadi misalkan ada anak kok nyeleneh kayak
kayak duh harapanmu apa sih kayak gitu, udah misal sering bolos terus di akademis kurang. Ya mungkin kita yang sebagai guru belum menemukan potensi yang ada di dalam dirinya aja. Siapa tahu kalau kita sudah menemukan potensi yang tersimpan di dalam dirinya, tersalurkan, mungkin dia dipandangnya berbeda, sudah tidak jadi anak pembolos atau anak yang kurang berprestasi. Berarti cara untuk menumbuhkan atau untuk mengetahui dari si guru dulu, dari si guru itu cara untuk mengetahui ini anak berpotensi A, ini anak berpotensi B, C, itu bagaimana? Biasanya yang dilakukan apa? Kemarin kan kalau nggak salah kita sempat melakukan di acara MPLM ya. Iya, betul. Memang saya minta oleh panitia diberi panggung ya. Iya, ya shock sekali ya, lumayan ya. Tapi nggak ada penolakan ya. Iya, karena mau nggak mau sih. Oh, ya. Kenapa waktu itu langsung diterima Bu untuk mengisi acara MPLM dengan tema apa namanya? Potensi. Pohon potensi. Jadi mengenal potensi untuk meraih mimpi itu kayaknya deh. Kan waktu itu sebenarnya temanya kan sudah dikasihkan dari panitia. Cuma materinya saya mencari sendiri. Dan itu kebetulan nggak terlalu asing nih, artinya materi. Terus kenapa menerima? Kayaknya saya merasa bisa, jadinya diterima. Kalau saya merasa tidak bisa, berarti saya akan menolaknya. Saya mawas diri ya. Iya begitu. Kebetulan bisa. Kemarin di jam berapa Ibu? Di jam terakhir sih. Jam terakhir berarti Siang. ada pohon. Itu kan ada pohon, terus ada kotak-kotak. Jadi itu buat membantu siswa mengetahui potensi diri. Kan salah satu cara gampangannya itu tahu potensi diri adalah dengan tahu kelebihan dan kekurangannya kita. Itu salah satu caranya. Salah satu caranya paling gampang. Nah, kalau anak sudah tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kan berarti dia jadi tahu arahnya mau kemana. Misalkan dia nggak suka, ada yang menulis dia kurang suka dengan pelajaran matematika, fisika, ya sudah berarti itu bisa jadi acuan besok kalau misalkan dia ngambil jurusan di kelas 2, ya sudah berarti kita arahkan aja dia untuk masuk ke IPS. Untuk tidak di IPA kan untuk matematikanya aja ada 2. Tapi kemarin untuk memahamkan potensi sendiri ke anak bagaimana? Ini Kan otomatis berarti kan Ibu kan memberikan kalimat apa namanya potensi itu apa, mungkin barangkali bakat itu apa, sehingga sasarannya pas gitu loh ya. Anak itu menjawabnya pas gitu. ya kemarin sih pertamanya tentang pengertian potensi, terus ditanya dulu. Ada yang pertama adalah cita-cita, kan biasanya potensi itu mengarah ke cita-cita ya. Jadi cita-cita awal itu kalian jadi apa sih? Kemarin juga ada yang bilang aku mau jadi dokter. Bukan, ada lagi yang mau jadi ini apa, Ultraman. Lah itu gimana? Nah biar dia kan nyeleneh terus tak kasih tahu Ultraman itu tugasnya ngapain sih. Ultraman itu kan berarti menjaga kedamaian, terus melindungi orang, terus pokoknya menangkap orang-orang jahat. Nah tugas-tugas itu kira-kira kalau di dunia nyata ini sekarang itu tugasnya siapa? Dokter misalnya. Ya bukan dokter, polisi dong. Menjaga keamanan negara, menangkap kejahatan, itu berarti polisi. Polisi kan berarti kamu bisa tuh jadi polisi untuk biar cita-citamu jadi Ultraman. Nah kamu bisa jadi polisi. Polisi kan sama aja kayak Ultraman. Ultraman nggak ada, Doraemon ada. Doraemon bisa, Doraemon kamu bisa jadi ilmuwan. Oh ilmuwan Bu? Iya ilmuwan, kan dia bisa menciptakan. Ilmuwan kan menciptakan kan, Doraemon kan punya kantong yang bisa ini. Ilmuwan kan saking pinternya mungkin bisa lah nyiptain alat ini. Oh iya betul. Gitu. Jadi kayak gituin kan, orang namanya anak-anak kan kadang pas waktu itu nyeleneh ya, dia paling diarahkannya seperti itu. Jadi tanya dulu cita-citanya apa, terus bagaimana sih cara mewujudkan cita-citamu itu. Baru upaya-upaya. Terus kan ketika, oh iya aku mau jadi dokter,
kira-kira dokter itu kita harus apa, paling enggak kan harus pinter kan. Nah, dengan cara kamu tahu kelebihan dan kekurangan kamu kan tahu. Jadi aku sebenarnya pinter apa enggak sih kayak gitu. Ya bukannya mematahkan cita-citanya, cuma hanya mengarahkan. Kan cita-cita tidak hanya dokter saja, ada profesi lain. Tapi kalau misalkan nanti yang tidak sesuai antara tujuan cita-cita awal dengan hal-hal yang mendukungnya, berarti sama ibu gimana? Diarahkan atau mungkin dibelokkan? Diarahkan, karena kayak gini, cita-cita itu adalah cita-cita kan boleh setinggi langit, tapi yang namanya di kenyataan kan nggak seperti itu ya. Jadi kalau kamu mau jadi apa adalah sesuai langkahnya kamu. Kalau kamu mau jadi dokter ya udah berarti dari sekarang terarah harus pintar ini, pintar ini. Atau mau jadi polisi berarti kekuatan fisikmu yang harus kamu aja. Kalau masuk polisi mau ada latihan fisiknya dan segala macam. Berarti itu yang harus kamu kejar. Berarti langkahnya yang harus diperbaiki, bukan cita-citanya yang dikantingin. Ya, tapi kan kadang kayak gitu dulu rata-rata kalau anak kecil mau cita-cita jadi apa? Ya, saya Pak sempat kepikiran, kenapa kalau misalkan anak kecil itu mudah banget ya menyampaikan cita-citanya. Tapi kalau misalkan sudah besar kayaknya nggak cocok deh kayak gitu. Ya, kenapa Bu? Karena sudah menyadari kemampuan dirinya. Sedangkan dokter sudah tahunya kan dulu kalau TK kayak saya dulu juga cita-citanya dokter. Rata-rata lah, karena yang paling ngetren dulu kan cita-cita apa sih? Kalau karnaval aja kok rata-rata profesi dokter, polisi, apalagi guru. Coba yang lain nggak ada Mbok. Coba ditambahkan yang lain, arsitek terus apa gitu ya. Karena mungkin dari kecil kita taunya profesi-profesi tersebut. Atau cita-cita juga bisa dari inspirasi orang tua ya. Misal orang tuanya dulu, kedua orang tuanya guru, mungkin terinspirasi ya udahlah besok aku mau jadi guru aja kayak orang tuaku. Tapi kemarin hasil dari waktu MPLM itu kebanyakan secara alurnya anak-anak sudah paham, sudah mengikuti Bu, untuk mengisi yang kelebihan dan kekurangan. Ya rata-rata kemarin sih kalau yang mengisi banyaknya itu kekurangannya ya. Ya bagus dong. Iya, tapi jadi mereka nggak tahu kelebihan apa yang dimiliki mereka. Jadi misal kekurangannya banyak, tapi kelebihannya sedikit dan kelebihannya kadang nulisnya asal-asalan. Itu nanti habis itu dievaluasi. Ya sebenarnya betul dari hasil itu kan kita bisa menganalisis. Kayak misal ternyata kalau anak tersebut memang menulisnya secara jujur dan apa adanya dirinya, kayak dia ternyata berpotensi, kayak ada yang kemarin yang menulis aku pintar qiraah, kan berarti bisa tuh bakat-bakat itu yang nanti bisa kita gunakan kalau waktu ada lomba-lomba di sekolah. Jadi kita ya udah kita bisa langsung manggil anak-anak tersebut, karena nggak semua anak-anak yang menulis itu adalah anak yang punya inisiatif tinggi untuk Bu aku daftar gitu. Modelnya harus ditunjuk dulu, walaupun nanti dia mau melakukannya, tapi dia nggak mau buat inisiatif aku daftar. Itu kenapa Bu? Bakat punya ya. Apa terlalu tertutup sama nggak enakan atau saking nggak pedenya sama diri sendiri? Mungkin kurang pede dan mungkin dia memang apresiasi buat dirinya itu rendah. Jadi jarang yang mungkin kurang pujian itu juga bisa bikin orang jadi kurang percaya diri. Walaupun dirinya sendiri mengetahui bahwasanya saya itu bakat di bidang ini. Berarti kalau misalnya kasus yang seperti itu apa yang perlu diperbaiki? Yang kurang percaya diri. Berarti yang menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ya salah satunya kalau misalkan kayak gitu, kita sebagai guru karena kita sudah memilih anak tersebut ya, misalkan udah Mbak kamu ikut aja lomba kaligrafi, terus ketika kita latih dia ya sudah kita apresiasi sama hasil karyanya dulu, wah bagus ya hari ini. Dengan hal-hal kecil seperti itu dulu biasanya menumbuhkan anak wah berarti guruku udah seneng ya sama karyaku, jadi mungkin akan lebih percaya diri. Mungkin dia memang kurang apresiasi terima kasih, terus wah bagus, pinter, itu sebenarnya
sangat mengenal loh Pak sama Oke, anak-anak. soalnya tadi kayak gini. Tadi kan saya materi Al-Quran hadis. Ya, anak itu dulu menggelar poster bu. Ya, poster mengenai perbuatan keji yang ada di surah Al-Isra. Ya, terus silakan anak-anak gambar poster terkasih waktu 2 minggu. Iya. Terus ternyata pas waktu saya cek ya, posternya itu ternyata kalau poster kan berpengaruh ke warna ya. Ya. Perpaduan warnanya itu antara oranye sama merah. Terus ada obat pilnya karena temanya itu ada aborsi, larangan untuk berbuat aborsi. Terus saya nanti bercandaan, tapi anak serius, Mbak, kok kayak gambar boba? Apanya boba pakai paduan warnanya ya? Karena ada warna oranye sama merah, kayak boba ya. Terus ada ketambahan pil-pil itu yang di dalam gelas. Gitu. Terus habis itu anak perengut. Oh berarti harusnya diapresiasi ya? Iya, harusnya diapresiasi, dipuji dulu, wah bagus ya gambar kalian. Ini minta dijelaskan aja daripada nyemplong boba ya Pak, menyakiti hati mereka yang sudah excited banget itu menggradasi warna. Tanya aja, wah bagus ya, itu sih bisa dijelaskan itu gambarnya apa. Nah, jadi sebenarnya pinter-pinternya guru dalam merangkai kalimat sebenarnya. Oh, berarti diminta untuk menjelaskan ya, daripada saya menilai terlebih dahulu ya. Betul. Berarti pancen potensi mengenali potensi diri itu pancen bener-bener memang ya, pancen lagi memang amat-amat dibutuhkan gitu. Ya, sangat dibutuhkan. Jadi nggak sih inisiatif diri sendiri kan nggak semua orang itu kayak yang jenengan contohkan ya, artinya bisa inisiatif ke guru BK untuk mengenali diri sendiri. Cara paling ampuh bagaimana Bu? Tanpa melibatkan orang lain coba. Tanpa melibatkan orang lain. Bermeditasi misalkan atau gimana? Berarti refleksi tanya sama diri sendiri ya. Jadi kira-kira introspeksi aku itu sukanya apa, aku orangnya seperti apa. Kayak gitu sih kalau berarti dimulai dari hal-hal yang paling disukai. Betul. Aku kira-kira semangat ketika ngapain. Misal aku semangat ketika hafalan Al-Quran, berarti yaudahlah aku mau memutuskan menjadi hafidah atau hafid. Kan bisa jadi karena awal mulanya dia senang hafalan kayak gitu. Berarti potensi itu didasari atas kenyamanan, kesenangan. Betul, kenyamanan, kesenangan bisa juga berawal dari hobi. Dari mulai hobinya, terus kemudian apa menjadi potensi. Maka wajar ya Bu ketika semua anak pasti punya potensinya nih. Betul. Tinggal anak itu merasa atau tidak. Betul. Kalau misalkan ditarik lagi, yang namanya potensi itu berhubungan dengan kesenangan. Pasti kan setiap orang punya kesenangan ya. Betul. Kayak Pak Latif senang apa? Lari, maraton, baca buku. Kan punya kesenangan kayak gitu. Siapa tahu nanti dari kesenangan lari terus Pak Latif ikut lomba karena sudah sering berlatih jadi menang juara. Itu kan berarti sudah aktualisasi diri dari Pak Latif. Selama ini sudah latihan lari terus lomba menang, kan berarti itu sudah targetnya. Oke, yang terakhir Bu, saya sering menemukan anak-anak MA, anak-anak kita itu masih kebingungan dalam menentukan jurusan. Ya. Bahkan sudah pelepasan pun kalau misalnya ditanya, ya itu masih bingung mau jurusan apa. Ya. Jadi kayak memang belum ketemu arahnya gitu. Ya. Terus untuk mengurangi hal-hal seperti itu, idealnya dalam suatu lembaga sekolah itu harus bagaimana Bu? Jadi kan kalau sebenarnya kalau dari sekolah kan kalau secara umum ada itu dulu tes AMB apa ya, yang bakat itu kan hasilnya juga sudah menjurus pada si anak tersebut nanti berpotensi ke jurusan apa. Bapak pernah menerapkan di sini? Itu tuh yang dari pemerintah, dari Kemenaknya dulu itu sudah berapa tahun? 2 tahun ini sudah ada. 2 tahun ini udah ada? Iya, kemarin juga ada. Itu dari kelas berapa Bu? Kelas 3, itu khusus kelas 3. Oh kelas 3 ya? Apa ada kelas 1 aja? Agar nanti persiapannya gimana kalau misalkan mau bicara kuliah? Kalau itu kan memang programnya dari Kemenak kan. Kalau yang buat kelas 1 di sini belum ada sih. Karena kelas 1 belum
kelas 1 penjurusan kemarin pakai angket kan ya, pakai angket. Kalau angket berarti soalnya bentuknya apa Bu? Soalnya bentuknya lebih ke pernyataan sih, pernyataan Kayak saya jago ngitung atau tidak, ya, saya menyukai. betul. Jadi lebih menjurus ke misal ke IPS atau IPA kayak Tanpa menyebutkan isi materinya gitu ya. betul. Tapi kalau yang kelas 3 karir memang banyak ya yang anak-anak kita yang masih kebingungan, Bu, kira-kira aku mau kuliah ambil jurusan apa? Itu biasanya kalau anak-anak, tapi kan nggak semua seperti itu sih, hanya anak-anak tertentu yang memang biasanya yang kepengen ikut SNBP kayak gitu atau SPAN itu mereka sudah merencanakan, maksudnya kepengen jurusan ini tapi masih bingung kayak gitu. Jadi panjang untuk mengenali diri sendiri memang perlu dan sangat penting, baik di sekolahan maupun di non sekolahan, baik masih muda maupun Sudah tua. Oke, begitu teman-teman, saksikan keseruannya di video-video selanjutnya lagi. Kami perwakilan dari My Voice, M. Aminat Kesugihan Jenazah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dulu Bu. Halo. Dadah.